wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyono, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kelas 03 IPS dengan nomor peserta PPG 2016-99 512302 dan nomor NIM mahasiswa 2242329908. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat anak? Alhamdulillah. Sehat ya. Sebelum kita belajar, silahkan untuk mengkondisikan kelas dulu, ya. Coba dicek kelasnya anak-anak. Sudah bersih ya? Oke, terima kasih yang dicek hari ini ya. Kondisikan kelas dengan Baik. baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran ya, baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, untuk berdoa silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke ya, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran pada hari ini ya. Siapa yang tidak hadir? Ahmad Tony Hadir, Pak. hadir. Anugrah Hadir, Pak. hadir ya. Hidayatul Hadir, Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi kehadiran kalian hari ini hadir semua ya. Tadi sangat bagus. Yang mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Tetap jaga kesehatan supaya tetap sehat bisa mengikuti pembelajaran ya. Ya. Baik. Ya, untuk selanjutnya kita akan nyanyikan lagu nasional. Indonesia bangsa dan tanah airku. Ya, anak-anak sekalian, di sini kita akan mempelajari materi tentang mobilitas sosial. Oke ya, anak-anak sekalian, kita perhatikan pada minggu yang kemarin kita telah mempelajari tentang interaksi antar orang. Ya, masih ada yang ingat anak-anak sekalian tentang interaksi antar ruang itu apa kemarin? Interaksi antar ruang adalah interaksi yang dilakukan antara daerah satu dengan daerah yang lain, Pak. Oke ya, bagus sekali. Berarti kalian itu masih ingat pembelajaran yang kemarin. Baik anak-anak ya. Nah, pada hari ini kita akan masuk kepada yaitu materi selanjutnya tentang yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan, submateri mobilitas sosial. Untuk selanjutnya, nah di sini Bapak ingin menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Nah, kemudian model pembelajaran yang Bapak pakai hari ini adalah menggunakan model discovery learning ya, dengan pendekatan saintifik atau ilmiah dengan metode diskusi, tanya jawab, presentasi dan penugasan ya. Jadi nanti kalian itu ada diskusi ya, kemudian ada tanya jawab, kemudian ada presentasi dan penugasan. Jadi yang Bapak harapkan nanti dalam
apakah yang ada di dalam model pembelajaran discovery learning ini dengan baik ya. Oke, untuk selanjutnya teknik penilaian ya. Nah, nih teknik penilaian ini adalah sebuah teknik yang Bapak pakai untuk menilai kalian nanti ya. Nah, salah satunya adalah ada sikap spiritual ya. Video gambar bagaimana nanti itu kalian akan dinilai. Jadi keaktifan kalian itu nanti bisa ditulis di situ dinilai ya. Nah, itu oke. Kemudian yang selanjutnya adalah media alat pembelajaran. Itu seperti ya, ada laptop, proyektor, aplikasi PowerPoint nanti. Jadi Bapak itu nanti akan menyajikan sebuah gambar video ya melalui PowerPoint dan video. Oke ya. Oke, untuk pagi ini sebelum kita mulai tentunya kita ingin membangkitkan ya supaya kita semangat dalam belajar. Ya. Oke, untuk memberikan semangat silakan anak-anak berdiri ya untuk mengikuti setting ini ya. Oke, ya. Semangat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat, semangat, jaya. Ya, silakan duduk kembali. Ya, sebelum kita melangkah kepada kegiatan inti, ya, di sini ada pertanyaan yang harus kalian jawab, ya, namanya pertanyaan pemantik, ya, untuk mengawali daripada pembelajaran tentang mobilitas sosial, ya. Nah, di sini ada gambar orang pegang banyak duit. Yang kedua, orang berandal, orang miskin, nah, itu jalan-jalan banyak ya, atau orang sedang termenung karena nggak punya duit mungkin ya. Oke ya. Untuk pertanyaannya, apakah di lingkungan tempat tinggal kalian ada seseorang yang dulunya itu hidupnya katakanlah sederhana, kemudian sekarang berubah menjadi serba berkecukupan? Ada? Oke. Untuk masuk ke dalam kegiatan inti, anak-anak sekalian nanti silakan mengamati video ya, mengamati video dan gambar. Jadi video itu video apa isi di dalamnya ya, perjalanannya dari awal sampai akhir kalian ikutin. Nanti Bapak akan bertanya ya hubungannya dengan materi kali ini tentang mobilitas, apa yang terjadi di dalam video. Perjalanan karir Farel prayoga artis cilik yang kini tengah naik daun ini beberapa bulan yang lalu merupakan seorang pengamen jalanan Banyuwangi. Namun siapa sangka kehidupan Farel yang sederhana kini berubah 180 derajat. Kisah kehidupan Farel pun akhirnya diangkat menjadi sebuah film anak. Berikut ini adalah cuplikan film yang akan ditayangkan di bioskop akhir bulan September. Tentunya film kisah perjalanan Farel meniti karir dimulai menjadi pengamen jalanan hingga sampai mengantarkannya ke Istana Negara ini akan sangat menginspirasi para penonton. Penyanyi yang masih duduk di bangku kelas 6 SD ini menyanyikan lagu Kadang bila Farel tidak lelah, ia akan ikut mengamen bersama ayahnya saat malam hari. Kalau pagi sekitar jam 4 itu kami berangkat, pulang jam 6 pagi pulang. Farel sarapan langsung sekolah, ujar sang ayah Joko Suyoto. 8 Agustus 2010 ini pun berhasil mengubah hidupnya. Ojo dibandingkan versi Farel featuring Villa Thalia bahkan menjadi salah satu musik latar paling populer dalam platform media sosial TikTok. Dan momen itu juga yang membawa Farel untuk bernyanyi di Istana Merdeka langsung di hadapan Presiden Jokowi. Penampilan Farel membawakan lagu Ojo Dibandingke sangat sukses membuat sejumlah menteri, tokoh-tokoh penting, dan tamu ikut berjoget bersama. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Oke, ya. Gimana? Videonya tadi menarik? Menarik.
siap, silahkan kalian amati ya gambarnya. Setelah kalian mengamati video serta mengamati gambar, ya, jadi anak-anak diminta ya. Yang pertama sekali adalah merumuskan masalah, ya, merumuskan masalah apa saja yang ingin kalian ketahui daripada hasil pengamatan tadi ya, dari video ataupun dari buku yang kalian baca di rumah ya, ataupun dari pengamatan gambar ya. Nah, untuk anak-anak sekalian ya, silahkan siapa yang ingin bertanya boleh menuliskan kalian ke depan kelas ya. Oke, siapa duluan? Saya, Pak. Ya, silahkan Charlie ya. Tuliskan di samping sebelah sini ya. Silakan, yuk. Oke, taruh situ. Ya, kemudian selanjutnya. Yuk, siapa lagi? Nah, ya, silakan. Ya. Ya, udah ya. Nah, inilah yang ingin kalian tanyakan dari kawan-kawan kalian. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah kalian merumuskan tentang masalah yang ingin kalian ketahui, silahkan sekarang kalian bentuk kelompok. Ya, silakan bentuk kelompoknya. Ya, siap kelompoknya. Ya, nah, jadi apa yang kalian dirumuskan di sini tentang materi pembelajaran adalah ini sudah sangat bagus sekali ya. Apa yang ingin kalian ketahui dari kawan-kawan kalian, apa itu mobilitas sosial ya, perlu kalian catat. Kemudian apa yang dimaksud dengan mobilitas vertikal ke atas, Pak ya. Kemudian yang ketiga, apa itu mobilitas sosial vertikal ke bawah ya. Nah, ternyata sangat bagus ya. Nah, jadi dari materi yang ingin kalian bahas di sini nanti, silahkan kalian nanti berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan rumusan yang kalian buat. Apa saja yang ingin kalian ketahui di dalam kelompok, kemudian kalian jawab. Ya, oke, silakan kerja di dalam kelompok masing-masing.
presentasikan apa hasil daripada kalian berdiskusi. Ya, kelompok siapa yang ingin maju duluan? Kelompok 1, Pak. Oke, kelompok 1 silakan ya untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai soal yang tadi. Apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah seseorang yang mengalami perubahan kedudukan status sosial dari satu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Struktural masyarakat Indonesia sangat terbuka. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan menjadi presiden. Pertanyaan nomor 6. Kenapa kemiskinan menjadi penghambat mobilitas sosial? Karena bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit karena terbatasnya ekonomi. Baiklah, hanya itu yang bisa kami presentasikan. Apakah dari kawan-kawan ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Sebutkan contoh mobilitas horizontal. Baiklah, saya akan memberikan contohnya. Bapak Syahri dulunya adalah seorang kepala sekolah di SMP Negeri 1 Satuatan Gunungati, dan sekarang beliau telah pindah ke sekolah yang berbeda. Tetapi beliau masih sama kedudukannya dengan yang sebelumnya, yaitu tetap menjadi kepala sekolah. Hal itu yang disebut sebagai mobilitas horizontal. Baiklah, hanya itu yang dapat saya beri. Saya ingin bertanya. Berikan contoh mobilitas vertikal ke atas. Baiklah, saya akan memberi contoh mobilitas vertikal ke atas. Bapak RT 04 yang bernama Bapak Supri, dulunya beliau hanyalah masyarakat rendah. Sekarang beliau telah menjadi seorang RT yang memiliki sebuah kedai sembako harian yang bisa dikatakan sudah banyak sekali pelanggannya. Maksudnya adalah dari yang rendah ke tinggi. Itulah contoh mobilitas vertikal ke atas. Baiklah, dari kelompok 1 hanya itu yang bisa dipresentasikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil presentasi tadi itu sudah membahas tentang apa sebenarnya yang ada dalam materi mobilitas Sosial. dan tentang apa yang ditanyakan oleh kelompok 1 dan 2, yaitu tentang mobilitas horizontal. Bapak hanya memberikan sedikit penjelasan ya tentang mobilitas horizontal. Ya, bahwa mobilitas horizontal itu adalah termasuk perpindahan status ya, perpindahan status, tetapi dia tidak ada peningkatan ya, baik itu ke atas maupun ke bawah. Artinya apa? Dia tidak mengalami perubahan dalam statusnya ya, seperti yang dicontohkan tadi. Ada kepala sekolah kita dulu yang bekerja di sini sebagai kepala sekolah, kemudian dia pindah ke daerah lain, tetap di sana menjabat sebagai kepala sekolah. Jadi bapak kepala sekolah kita ini tidak mengalami penurunan status sosial ataupun mengalami kenaikan status sosial. Nah, kemudian untuk apa tadi yang pertanyaan dari kelompok 2 ya, itu tentang mobilitas vertikal ke atas. Contohnya yaitu sangat bagus sekali, contohnya ada di lingkungan sekitar kita ya, mencontohkan Pak Supri. Mungkin dulunya sederhana, tapi dengan berkat dia mendirikan warung kecil-kecilan dulunya ya, sehingga sekarang sudah menjadi warung yang besar. Kemudian mereka juga sudah sebuah berkecukupan ya. Artinya apa? Dia Bapak Supri ini mengalami peningkatan status dari yang sederhana sekarang sudah menjadi orang yang sukses, berkecukupan ya. Nah, itu kira-kira yang ditanyakan dari kelompok 2 dan 3. Oke, untuk kelompok 2 dan 3 mungkin itu ya yang sudah dijelaskan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Ya, oke. Kalau tidak ada, kelompok siapa lagi yang mau maju duluan nih?
3 ya. Persilakan kelompok 3. Ya, yang lain perhatikan ya. Disimak, kemudian kalian nanti boleh bertanya. Silakan nanti berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah paham semuanya? Paham, Pak. Oke. Kalau udah paham semua apa yang dipresentasikan dari kelompok 2 ya? Nah, kelompok 2. Oke, silakan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang dirumuskan sama kelompok 2 ya, kemudian kelompok 3 itu kurang lebih adalah sudah menjurus kepada materi-materi pembelajaran. Di sana sudah ada pengertian apa sih sebenarnya mobilitas sosial itu, kemudian apa sih yang dimaksud dengan mobilitas vertikal ke atas dan mobilitas vertikal ke bawah, serta faktor penghambat dan pendorongnya ya, sudah lengkap ya di situ ya. Oke, jadi untuk selanjutnya anak-anak, setelah kalian merumuskan permasalahan tadi ya, sudah menjawab semuanya rumusan masalah yang tadi. Nah, jadi untuk hasil evaluasi daripada kalian belajar pada hari ini ya tentang mobilitas sosial, Bapak ingin kalian ada evaluasi, yaitu mengerjakan LKPD ya, sejauh mana kalian bisa menguasai materi ini ya. Oke, sekarang akan Bapak bagikan lembar kerjanya. Ya, silahkan kalian kerjakan dengan baik ya, sesuai apa yang kalian pelajari tadi. Oke, anak-anak udah siap? Ya, Pak. Ya. Kalau udah siap, silakan kalian kumpulkan. Oke, baik ya anak-anak ya. Setelah kalian mengerjakan LKPD, bagaimana, sulit kira-kira? Ya. Bagi yang memahami ya, yang mengerti tentang materi, memperhatikan dari awal sampai akhir, mudah-mudahan tidak ini ya, tidak sulit untuk menjawab ya. Karena soalnya juga termasuk di materi pembelajaran ini juga. Oke, untuk
selanjutnya anak-anak ya, dari awal sampai akhir ya, untuk dalam pembelajaran ini ya, tentunya mungkin ada anak-anak yang belum begitu mengerti ya, atau belum paham tentang materi pembelajaran kali ini. Ya, silakan anak-anak bertanya, kira-kira apa yang belum paham. Ya, silakan bertanya. Oke, silakan Ferdi. Pak, saya masih belum paham tentang faktor sosial media. Faktor di dalam mendorong mobilitas. Oke ya. Nah, jadi begini ya. Di dalam mobilitas sosial ya, kita berangkat dari mobilitas sosial dulu. Mobilitas sosial itu pengertiannya kan perbedaan status ya, dari status sosial yang satu dengan status sosial yang lain, baik itu secara vertikal maupun horizontal ya. Nah, di situ tentunya orang melakukan mobilitas sosial itu tentunya ada faktor pendorong. Ya, di situ disebutkan salah satunya faktor pendorong di situ adalah dalam yaitu tentang struktural. Faktor pendorong ada 5, yaitu faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor politik, Pak. Nah, itulah ya, dari 6 faktor itu yang adanya mendorong daripada mobilitas sosial. Ada struktural, ada faktor sosial ya, ada faktor individu, kemudian ada faktor apa lagi? Ekonomi ya. Nah, politik. Nah, itu adalah faktor-faktor pendorong seseorang untuk melakukan mobilitas sosial atau melakukan perpindahan status seseorang ya, yang ingin melakukan perubahan atau ingin melakukan menaikkan statusnya ke yang lebih baik, bisa lewat ke 6 faktor itu tadi ya. Nah, kemudian diskriminasi itu adalah salah satu perbedaan perlakuan ya. Perbedaan perlakuan itu bisa karena ras, bisa karena suku, agama, bangsa ya, dan lain-lain. Nah, apa artinya perbedaan perlakuan ini? Ini contoh seperti ya, misalkan kita misalkan orang di sini mayoritas misalkan muslim ya. Nah, mayoritas muslim, sedangkan kawan kalian itu ada 1 atau 2 orang yang non muslim, katakanlah dia itu Kristen. Nah, sementara kalau misalkan ada perlombaan, orang Kristen ini tidak pernah diikut sertakan ya, baik di bidang olahraga atau di bidang kegiatan sekolah ya, karena mereka ini berbeda agama dengan kita. Nah, artinya apa? Berarti perlakuan itu tidak adil terhadap kawan kita yang berlainan agama. Itulah yang dimaksud dengan diskriminasi. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ada ya. Kita lanjutkan. Nah, setelah kita belajar tentunya dari awal sampai akhir ya, kalau tidak ada yang dipertanyakan lagi, nah, untuk pembelajaran kali ini kita ambil kesimpulan. Kira-kira apa kesimpulan pembelajaran kita kali ini dari awal sampai akhir? Ya, mungkin dari anak-anak yang ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa? Saya, Pak. Ya, oke, Kira. Silakan, yuk berdiri. Apa sih kesimpulan dari pembelajaran kali ini?
Alhamdulillah sangat bagus sekali ya hasilnya untuk menyimpulkannya. Oke, untuk selanjutnya adalah kegiatan penutup yaitu melakukan refleksi. Ya, apa refleksi yang harus anak-anak kerjakan? Silahkan anak-anak kerjakan. Apa sih? Yang pertama, apa yang kalian pahami pada pembelajaran kali ini? Kemudian, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran ini? Dan yang ketiga, bagaimana perasaan selama pembelajaran kali ini? Oke, silakan kalian kerjakan, kalian catat, kalian jawab ini di kertas yang sudah Bapak bagikan tadi. Ya, oke, silakan. Kira-kira apa yang telah kalian pahami pada pembelajaran kali ini? Kemudian apa yang belum kalian pahami? Bagaimana perasaan selama pembelajaran? Oke, udah siap ya? Oke ya. Jadi untuk selanjutnya adalah silakan dikumpulkan hasil iya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya adalah yaitu kita akan belajar tentang saluran-saluran mobilitas sosial untuk pertemuan berikutnya. Jadi untuk kalian silakan nanti kalian itu belajar di rumah, dibaca-baca dulu ke bukunya yaitu tentang saluran-saluran mobilitas sosial untuk pembelajaran selanjutnya ya. Oke. Nah, untuk hari ini mungkin cukup ya pembelajaran kita. Nah, untuk anak-anak sekalian, Bapak harapkan kalian rajin-rajin belajar di rumah. Nah, ya, supaya apa? Supaya kalian itu mendapat hasilnya. Jadi belajar tidak hanya cukup di sekolah, tetapi di rumah juga harus belajar. Nah, ya mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan pembelajaran kali ini. Ya, untuk mengakhiri, marilah kita sama-sama berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.